lu kalau kerja jangan terlalu banyak mikir. Action dulu gitu. Ketika action kan lu salah. Kalau lu salah, lu tahu jalan benernya kan. Salam sehat, salam properti. Hari ini aku lagi berkunjung ke salah satu legend di industri properti, terutama di broker properti. Nah, kebetulan saya mau ngobrol-ngobrol dengan beliau nih di saat PPKM yang kita udah pakai protokol kesehatan ya. Sekali lagi saya ingatkan, tetap jaga protokol kesehatan, kami aja tetap memakai masker gitu ya. Jadi dengan Bapak Ismet Natakarmana, beliau tuh property expert selama 27 tahun di industri ini. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, pengalaman dia selama 27 tahun, sharingnya dia, hidupnya dia selama ini nih. Pak Ismet, apa kabar? Kabar baik. Kabar baik. Luar biasa. Sehat Pak, sehat? Sehat Pak. Oke, Pak Ismet, saya mau tanya nih, cerita sedikit dong di link YouTube ini buat teman-teman. Silakan di like, di share atau di subscribe jika ini bermanfaat, di share ya. Yang mau tanya ke Pak Ismet. Pak Ismet sedikit boleh cerita nggak pengalaman Bapak, hidup Bapak terjun ke industri properti? Ya, cerita dari awal ya. Dari awal. Dari awal lah. Sebenarnya saya adalah orang ketiga di Lipo, Pak. Di Lipo. Di Lipo. Ya, Lipo Land ya? Lipo Land benar. Yeah. Orang ketiga. Jadi yang tahun berapa tuh? Tahun berapa? Tahun 94 ya, 92 ya. 92, iya 92. 92 ya? Iya 92, hampir 29 tahun tuh, 29 tahun yang lalu kan? Iya, awalnya di sana. Nah, kita bikin pertama kali klub sales, Pak, yang pimpin Pak Andres Nawawi. Oh, Pak Andres Nawawi. Klub sales ini yang kita gerahkan ibu-ibu. Kebetulan saya sebelumnya jual panci dari Prancis, Pak. Saya sarjana ekonomi, tapi jualan panci, Pak. Cuman karena dasarnya punya naluri sales ya kan, ya saya salah satu yang anak kesayangannya Pak Andres lah. Ya. Andres Nawawi. Ya, saya diajak ke Lipo. Nah, tapi cara jual Lipo, Pak Edi Sendoro maunya cepat Pak, jual banyak Pak. Gimana jual banyak ya kan? Akhirnya Pak Andres menemukan satu ide, kita bikin klub sales. Yang kita kerahkan pertama adalah ibu-ibu yang jualan panci-panci import. Mereka kan panci import itu kan mahal zaman dulu kan Pak, dari Prancis gitu kan. Nasabah-nasabahnya itu kan semua orang-orang kaya kan Pak. Nah, mereka diminta bantuan untuk bantu jual gitu Pak. Kita bikin klub. Tapi akhirnya Pak, mereka itu justru yang beli Pak. Karena memang marketnya tuh yang jual panci itu ke orang-orang prime ya. Iya. Apa tinggi ya. Betul. Nah, jadi 92 tuh. 92 betul. Di Lipo mana, Karawaci, Bukit Sentul apa Cikarang? Enggak, di Cikarang dulu Pak saya. Cikarang. Awalnya kan Cikarang Pak, Lipo Land itu Pak. Lipo Land. Kalau nggak salah di Lipo Karawaci jualan Taman Ubud dulu ya? Di Karawaci saya cuma 2 tahun Pak. Pas Karawaci saya cuma sebentar Pak. Setelah itu saya ditarik sama, dianggap saya bisa jualan 2.000 rumah dalam 1 bulan. Ditariklah sama developer lain. Jadi saya cuma 2 tahun Pak. Jadi ikut Pak Budiantro Arda cuma 2 tahun. 2 tahun. Terus ikut ke developer lain. Ya. Nah, di developer lain itu tetap posisi sebagai penjual juga, marketing sama juga. Dengan konsep klub juga Pak. Tapi Pak, saya punya tim itu ada 500, namanya kita kan 500 club kan. Ibu-ibu ada 500-an Pak. Wah, itu waktu saya di Lipo mereka tuh nempel banget Pak. Karena saya kan komandannya. Waktu saya buka sendiri Pak, waktu pembukaan itu datang rame-rame Pak mereka Pak. Karena respect sama saya kan Pak. Tapi sebetulnya itu ketika suruh bantu jualan Pak, nggak ada yang mau ngikut Pak. Oh gitu. Kenapa? Karena di belakang saya Lipo. Ketika komisi keluar, kan pasti mereka bilang Lipo yang bayar kan. Ketika saya buka sendiri, saya terlalu apa? Ambisius. Oh ya, ambisius. Saya pikir orang-orang mau ikut ketika saya peresmian kantor. Oh, mereka datang semangat ya kan. Ayo dong kita jualan dong. Ya, satu-satu minggir Pak. Karena dia takut saya nggak bayar. Itu susah banget awalnya Pak. Apa 500 Club itu Ya. Tahun berapa didirikan? Proyek apa aja yang Bapak udah kerjakan? 500 Club itu klub yang dibikin oleh Lipo Pak. Oh, kalau Lipo juga. Ya, nah setelah saya keluar, saya namanya bisnis klub Pak. Bisnis club. Jadi bermula tuh dari proyek di Palm Hills Pak, di Cilegon Pak. Cilegon. Ya itu proyek mati Pak.
proyek nggak jalan. Ketika saya pegang, Developernya kalau boleh tahu siapa dulu? Palm Hills ya, developernya PT Murti Kurnia Utama kalau nggak Jadi salah. proyek itu mati. Berapa hektar? Berapa? Itu dekat gunung sih Pak, di Cilegon tuh Pak. Memang view-nya bagus sih, cuman ya nggak ada yang profesional gitu Pak. Jadi ya seadanya aja gitu. Itu Bapak garap tuh. Ya waktu saya garap itu saya undang tuh ibu-ibu Pak naik bus ke sana Pak. Nah itu kita jual 200 unit tuh awalnya. Terus ada yang beli dari ini, dari Cilegon tuh ada pabrik besar Pak. Krakatau Steel. Ya bukan, namanya apa? Chemical Pak. Chandra Asri atau apa saya lupa namanya Pak. Dia pesen 700 Pak. Wah langsung rame di sana Pak. Tapi kontrak saya udah berakhir. Ya nggak apa-apa lah, ya, kita kan belajar karena dari situ saya mulai melanglang buana Pak. Terakhir saya mulai kenal satu developer yang menurut saya developer yang cukup eksis lah ya. Nah waktu itu saya punya pilihan Pak. Ini yang saya mau cerita ke teman-teman ya kan. Gimana tuh? Ya pilihannya apa Ini nih, ceritanya? dengar nih, ini pengalaman pribadi saya soal Pak. Boleh silakan Ya. silakan. Ketika teman-teman diminta untuk bantu, tapi developernya itu berpotensi developer raksasa ya. Ya. Terus disuruh pasarin barang yang sulit lah gitu, bukan mati ya, mati nggak mungkin lah ya. Barang sulit dijual, Sulit istilahnya dijual. kalau kata itu tuh barangnya tuh emang benar-benar susah gitu kan? Iya, sulit dijual. Saya punya dua choice Pak. Saya ajak marketing 3 Pak. Lo mau bantu gua nggak jualan? Ini ruko di proyeknya Agung Sedayu gitu, ya. Di Cinekareng waktu itu Pak. Wah semangat Pak gitu. Ayo kita lihat ya kan, di mana Pak? Lurus ya kan, di mana lagi? Belakang. Terus di mana? Di sini bukan? Bukan Pak, paling belakang. Gila nggak Pak? Itu di depan-depan ruko-ruko itu tutup Pak. Ada yang buka, ada yang tutup, ada yang dijual Pak. Tapi saya mesti pasarin di pojok Pak. yang notabene di depan aja nggak banyak buka, apalagi di belakang gitu kan? Nah, waktu itu saya udah habis saya pulang ke rumah, saya merenung gitu. Saya punya dua choice Pak. Kalau saya terusin, ada kemungkinan berhasil Pak, ya kan? Tapi ada kemungkinan nggak berhasil kan Pak. Tapi kalau Berhasil atau gagal? Kemungkinan gagal berapa persen? Kemudian berhasil berapa persen tuh waktu itu pemikirannya Bapak? mungkin 70% gagal. 70% gagal. Kadang anak buahnya yang sudah hebat-hebat juga kan nggak bisa jual. Betul. Apalagi saya gitu kan. 70% mungkin nggak. Yang lucunya Pak, anak buah saya pertama kali ikut saya semangat Pak. Yang 3 orang itu? Iya. Ketika sampai ngeliat ruko yang di pojok sana, ya Lihat kan? lokasi, Oke. mikir dia. Nah, belum. Itu masih wah iya. Oke Pak. Cuman oke-okenya udah beda Pak. Semangatnya udah beda. 3 hari kemudian saya bilang Pak setuju Pak. Saya pegang Pak. Gitu. Terus anak buah saya teleponin dong. Ini kita udah oke ya gitu nih kan. Pak maaf nih Pak. Saya udah dapet job di tempat lain. Yang kedua maaf nih Pak. Saya di sini Pak. Tinggal 1 kan Pak. 1 itu juga hopeless Pak. Nggak punya kerjaan di mana-mana. Akhirnya dia yang ngikut Pak. Daripada dia nganggur ya? Iya, dia ya kan daripada nggak bisa makan segala macam ya, udah dia ikut aja ke saya Pak. Nah waktu itu Pak saya kerjakan kurang lebih ada 50 ruko itu Pak, 50 ruko mati yang di pojok Pak. Saya bikin pusat makanan Pak. Saya ajak ke Pecenongan, karena saya tanya sama bos saya, ini bagaimana supaya bikin rame dulu kan Pak Ruko kan? Ya udah makanan dia bilang gitu. Oke kalau gitu makanan saya bikin dari ujung depan tuh sampai ke belakang di Cengkareng itu saya bikin pusat makanan. Itu yang pertama Pak. Itu cikal baliknya ide saya tuh waktu itu. Wah sampai ke belakang. Kalau Pecenongan saya ajak semua itu Pak. Jadi Bapak ngambil istilahnya kuliner-kuliner di Pecenongan Betul, yang di kota itu? Iya. Oh ditarik ke sana? Pecenongan, di Taman Palem semua saya ajakin dah gabung. Tapi memang bosnya ini berani sekali Pak. Dia bikin tenda Pak sampai ke pojok-pojok Pak. Jadi saya pikir ini developernya bener-bener oke lah ya, maksudnya mau lah keluarin uang gitu. Nah kita mulai dari sana, saya bikin apa Pak? Saya bikin kayak pusat makanan Pak di ruko itu. Ruko itu berderet Pak, kiri kanan gini Pak. Kiri kanan, dari itu saya pasangin lampu. Seolah-olah sepertinya ada kegiatan. Wah ini bakal jadi pusat makanan. Jadi saya bikin orang ngelamun gitu Pak. Padahal Pak di situ Pak yang di depan-depan itu kebanyakan apa Pak? Ekspedisi Pak. Nggak ada kehidupan Pak, ekspedisi. Yang buka tuh barang, truk di situ. Terus saya jual di sana, mau gimana mau ekspedisi lagi? Nggak mungkin lah, ya kan? Akhirnya apa? Habis Pak setahun. Nah, Berapa unit tuh? 50 unit Pak. 50 unit setahun ya? Setahun. Yang sudah
mati bertahun-tahun gitu Pak. Bapak dipercaya sama satu developer untuk menjual ruko yang memang udah lama nggak bergerak ya. Iya. Terus Bapak jual di 15 tahun 20 tahun yang lalu itu sekitar 57 unit dan ruko itu jadi rame. Disitulah Bapak mulai terkenal orang ya. Iya. Nah setelah itu proyek apa lagi tuh yang Pak Ismet dapetin tuh? Ya banyak sih, jadi gara-gara itu sukses, teman-teman ini kan developer sekarang nomor 1 lah di Indonesia nih Pak. Ya, jadi ini kan teman-temannya banyak Pak, karena ini kan raksasa kan temannya banyak gitu. Nah karena dengar saya berhasil, nah teman-temannya yang punya ruko-ruko mati, ya ruko-ruko sulit lah ya, itu dikasih ke saya dan ya banyak, hampir 90% berhasil lah. Tapi ada juga yang nggak berhasil Pak, nggak semua nggak semua berhasil. Tapi majority gini Pak, saya selalu menganggap gini, kita anggap ini barang ini yang kita mau pegang, walaupun itu sulit ya Pak, kita mesti lihat ini gadis cantik atau nggak cantik Pak. Kalau kita lihat hidungnya mancung ya kan, dia langsing, ya kan, matanya belok gitu kan. Coba acak-acakan nih Pak, acak-acakan gitu kan, itu saya masih bisa Pak. Bagaimana Bapak menganalisa itu disebut gadis cantik atau tidak cantik? Dalam arti kata Bapak bisa melihat nih bisa jadi nih barang ini bisa kejual nih. Analisa Bapak seperti apa tuh? Iya, sebenarnya 50% itu kan by data, ya kan. 30% itu by insting Pak. Sisanya? Sisanya nasib Pak. Nggak selalu berhasil Pak gitu. Jadi 50% data, 30% insting. Yeah. Nah insting itu kan sesuatu yang memang bukan dipelajari tapi berdasarkan jam terbang pengalaman. Iya. Nah saya bicara by insting. Bang insting seperti apa tuh? Jadi gini Pak, Pak. Ketika ini produk saya mau pegang Pak, saya lihat dulu gitu. Pertama ini pasarnya ada nggak sih gitu Pak? Ya kan? Itu data ya, by data ya. Data kan, pasarnya ada nggak sih gitu. Nah terus kira-kira kalau saya pasarkan dengan konsep seperti ini, siapa yang mau beli ya gitu. Terus kemungkinannya berapa persen gitu ya Pak. Nah memang waktu awal-awal Pak, saya mungkin lebih banyak mungkin datanya tuh mungkin 30% gitu Pak. Datanya 30%, insting 30%, 20%-nya nekat Pak. 20%-nya lagi nasib Pak gitu Pak. Karena gini Pak, saya gini Pak. Ada nekat juga ya? Iya, saya diajarin sama bos saya. Gimana? Gini, lu kalau kerja jangan terlalu banyak mikir. Action dulu gitu. Ketika action kan lu salah. Kalau lu salah, lu tahu jalan benernya kan. Jadi yang penting action dulu gitu. Yang penting action dulu ya. Iya, kadang-kadang kita udah ngelihat kayak anak buah saya kan sudah ngelihat tempatnya kayak gitu di pojok lagi udah jual beberapa tahun gak laku. Terus dia udah ngeliat fakta kan. Mikir deh, kayaknya bisa deh. Nggak mungkin gitu. Kalau saya waktu itu memang tidak punya choice Pak waktu itu. Kepepet berarti ya. Betul. Kalau saya kalau disuruh pegang nggak mau Pak. Nggak mau, kan kita manusia mesti logika, nggak mau Pak. Tapi waktu itu saya bilang gini, kalau saya pegang, saya akan dekat sama konglomerat, ya kan. Kalau saya nggak pegang juga nggak apa-apa gitu, ya kan. Nah daripada saya menyerah ya kan, saya maju aja, siapa tahu berhasil. Berhasil Pak. Sejak itulah saya dikenal spesialis ruko sulit Pak. Spesialis awalnya produk sulit ya. Ya. Nah, ruko Pak, kebanyakan ruko Pak. Kebanyakan ruko ya. Selama perjalanan Bapak selama 27 tahun ini, adakah pengalaman selain yang tadi menarik tuh yang ngejual ruko yang di ujung-ujung ya, banyak ekspedisi itu jadi satu pusat kuliner. Adakah pengalaman menarik selama hidup Bapak ini yang nggak terlupakan gitu, Pak, bisa berbagi di sini nggak? Nggak terlupakan tuh positif atau negatif? Dua-duanya boleh nggak apa-apa. Ya. Kan jadi menjadi sesuatu pelajaran buat kita. Saya cerita yang negatif lah Pak ya. Orang kan bisa negeri. Jadi gini Pak, itu ada satu kompleks, ada ruko Pak. Ruko itu di dalam kompleks perumahan Pak. Nah ruko ini dirancang, dia pikir awalnya itu ada jalan Pak. Dia pikir ini kelihatan dari jalan raya Pak. Nggak tahu ini jalan raya ini ketutup sama ruko. Akhirnya ruko ini kan jadi di kompleks perumahan. Nah itu tidak mungkin dibuat jadi komersial Pak. Yang bisa adalah cuma buat gudang atau buat kursus, gitu kan? Itu kan nggak perlu Pak kayak gitu kan. Nah di depannya waktu itu ada 2 sekolah Pak besar Pak. Karena 2 sekolah besar, saya pikir wah ini cocok nih untuk kursus nih. Ya kan? Jadi melihat satu peluang ya. Betul. Kan ada sekolah pasti bisa aja buat kursus gitu. Ya buat kursus ya kan. Nah saya tawarin orang-orang mau nggak sewa murah gitu kan. Mereka mau Pak sewa murah, ya kan. Harusnya misalnya angkanya 50 juta per tahun, ya kan?
Jadi saya bilang 50 juta, sewanya 2 tahun. Nah akibatnya orang-orang mau dong, biasanya 2 tahun jadi 1 tahun kan. Akhirnya itu saya genjot tuh Pak, dengan segala macam cara promosi, masuk tuh Pak 100 orang Pak. Nah Rupanya saya jumlahnya 10, 100 kan saya pikir gini, Waduh. Bapak mau beli gak? Gitu kan, Bapak mau beli gak? Udah ada yang penyewa nih Pak, beli udah ada penyewa Pak. Saya markup harga, jadi kan mereka 50 juta, kan kalau 2 tahun kan 100 juta kan. Jadi saya markup 50 juta Pak. 50 juta ini dari pembeli, betul kan Pak? Penyewa Pak, ada penyewa. Tapi kan si pemilik kan mesti dapat 2 tahun berarti 100 juta kan. Saya markup dulu dari harga 800, saya markup jadi 850 Pak. Harga developer 800, saya naikin dulu jadi 850. Tetapi si penyewa harusnya dia bayar sewa 2 tahun itu 100 juta. Tapi dia cukup bayar 50 juta. Artinya kan saya ada 50 juta yang dari saya markup harga, dari si pemilik, dari si penyewa 50 juta kan. Jadi saya dapat garansi sewa 100 juta kan. Jadi ketika saya tanya, Pak mau beli nggak Pak? Harganya 850 juta Pak. Saya jamin Pak ada penyewa Pak. Pasti dong. Langsung 100 juta, karena saya udah dapat dulu, udah dapat 100 nih Pak, nyewa Pak, ya kan? Nggak taunya, saya kalah pinter Pak. Mereka tuh daerah-daerah Pluit itu ya, itu hitungannya lebih tajam Pak. Akhirnya saya mau pakai strategi seperti itu, Bapak beli, saya kasih garansi sewa 100 juta. Akhirnya apa Pak? Dia bilang, udahlah 750 juta aja deh, gua beli deh begitu. Akhirnya kan nggak jalan, developer maunya netnya 800 kan. Iya. Akhirnya apa Pak? Akhirnya nggak laku Pak. Sejak itu cuma laku 1 Pak. Itu pun juga buat notaris Pak. Akhirnya saya bilang gini, wah, gue cuma kebanyakan gaya gitu. Ternyata nggak semua yang kita rekayasa itu bisa sukses gitu. Nah itu pengalaman pahitnya Pak. Kurang lebih gitu Pak. Jadi salah strategi ya. Jadi terlalu sombong Pak, masih muda Pak. Saya pikir pakai konsep kayak begitu, yang mau dikibulin orang Pluit Pak, ya kan? Mereka yang hitungannya lebih jago. Oke, menarik ya. Ini pengalaman yang tak terlupakan seperti apa nih Pak, yang bisa bercerita di sini? Iya, kalau saya sih terus terang, saya kebanyakan suka duka lah ya Pak. Tapi karena saya orangnya ulet ya Pak, saya lebih banyak sukses di tengah waktu gitu Pak. Maksudnya agak panjang gitu Pak waktunya. Karena gini Pak, saya terkenal Pak sama marketing nih Pak. Pak Ismet ini spesialis proyek sulit Pak. Jadi ketika ada dapat proyek sulit Pak, saya kan nyari marketing dong. Mau nggak ikut? Siapa tuh yang? Proyek siapa itu? Itu proyeknya Pak Ismet. Males lah gue. Pak Ismet itu proyek sulit semua gitu. Males lagi. Jadi akhirnya Pak, saya jual barang sulit dengan sales yang kualitas nomor 5 kali, bukan nomor 1. Nggak mungkin, nomor 1 kan di developer besar. Nomor 2 juga nggak mungkin kan di developer morning kan. Nomor 3, sosok kan Pak. Ini saya dapat marketing yang ibaratnya setengah joplos lah gitu. Bayangin Pak itu, berdarah-darah sih. Tapi anyway. By the way, kalau proyek sulit itu biasanya kalau yang mudah-mudah mah komisi standar ya. Biasanya standar komisinya bisa lebih dong ya. Karena sulit ya. Waktu itu kan saya kan masih bodoh Pak. Jadi ya gue basic aja, kasih komisi sekian, jalanin. Karena saya tuh orangnya tuh gini, ketika orang bilang nggak bisa, saya jadi tertantang Pak. Itu kenapa saya bisa sukses itu karena begitu Pak. Karena ada orang yang lihat, susah, ngapain kerjaan yang lainnya. Kalau saya nggak Pak. Saya kalau mereka bilang, wah males lah gue nggak bisa. Kalau saya bilang, saya lihat nih kayaknya gadis cantik nih, saya bilang, cuman berantakan nih. Saya rasa saya bisa ya. Biasanya main feeling ya. Feeling juga ya. Hampir 70% lah Pak. 70% 80% itu berhasil ketika saya nggak sombong Pak. Nggak sombong dan nekat Pak gitu. Kalau saya mulai sombong, gue pasti bisa ya kan. Padahal saya tahu ini gadis nggak cantik, saya bisa. Gagal Pak. Gagal. Jadi jangan terlalu takabur kalau nggak terlalu takabur. Masih muda kan waktu itu Pak. Iya. Lama-kelamaan mulai wise. Nah sekarang sih udah nggak ada Pak proyek. Oke, Pak Ismet, saya pernah ikut juga Pak Ismet waktu itu di One Property ya, Bu. Iya. Beberapa proyek Bapak apa namanya, Bapak ambil termasuk Bapak kan mainnya di primary market ya. Iya. Jadi primary market. Nah,
di tahun berapa menurut Bapak Premarin itu booming dan Bapak bisa menghasilkan banyak tuh? Nah, Misalnya itu kisi-kisi Bapak istilahnya tuh cuan Bapak atau orang bilang tuh komisi lah. Iya Pak, itu yang paling besar itu waktu saya pegang gini, karena saya kan tinggal di Kelapa Gading. Terus teman-teman saya kan banyak orang Kelapa Gading, broker-broker Kelapa Gading. Jadi yang produk yang kita pasarin juga di Kelapa Gading Pak. Jadi nyetrum nih Pak, saya orang Kelapa Gading, kenal medannya, terus teman-teman saya kan broker-broker orang Kelapa Gading, dan produknya di Kelapa Gading Pak. Jadi teman-teman broker itu ketika saya rekayasa, saya diskusi sama teman-teman yang top-top ya kan, ini ide gini masuk gak, ide gini masuk gak? Dia bilang, oke ini bisa masuk nih ya kan, saya ngomong sama developernya, Pak ini ide gini masuk Pak, ayo Pak kita jalanin. Itu saya jual kafling waktu itu Pak, 187 miliar satu hari Pak. Cah, 187 miliar satu hari ya? Ya, zaman dulu itu. Zaman dulu ya? Zaman dulu ya. Gila, kantong Nah apa itu, tuh? ya itu yang saya benar-benar dapat duit lumayan lah ya kan. Jadi memang di industri ini nggak ada matinya ya Pak? Ya tapi Pak gini, saya nggak tahu ya waktu saya pengalaman tuh, saya kan sekali lagi nih mungkin sombong ya Pak, karena saya deket begitu banyak broker di Kelapa Gading, ada orang jual yang barang yang susah, dia kasih saya ajakin broker di Kelapa Gading, mereka nggak mau, karena di luar Kelapa Gading. Kalau di Kelapa Gading itu kan susah juga loh Pak, itu jual rumah itu susah waktu itu Pak, di proyek itu ya. Tapi ketika saya rekayasa, saya bilang Pak daripada rumah, mendingan Bapak jual kafling Pak, dengan teori gini, konsepnya gini. Terakhir berhasil. Nah itu yang saat saya senang lah Pak. Tadi Bapak bicara kalau orang bisa ada ide gila juga ya, sama nekat ya. Jadi mungkin 30% data, 20% nekat, 30% feeling, 20% terakhirnya nasib Pak. Oke. Nah Pak Ismet, nah sekarang kan kemarin kan saya ketemu dengan Bapak pernah ngomong sama saya nih, Pak Margo. Saya punya grup nih namanya Sinergi ya. Iya. Saya kumpulin beberapa developer gitu kan. Ya, ada 200 developer Pak. 200 developer Bapak di grup itu. Terus Bapak kemarin ada namanya Corporate Social Responsibility, ada sinergi kasih gitu kan. Ya, kita bikin bisa berbagi ya. Bapak selain jualan juga, ternyata Bapak punya jiwa sosial juga, itu mengumpulin beberapa developer. Bisa dikisahkan nggak sampai kekumpul setahu satu 460-an juta something ya. Betul. Sampai di titik-titik tertentu dengan kerjasama dengan Obor ya, Obor Berkat Indonesia ya. Nah itu coba bisa cerita dikit nggak nih? Ya jadi gini Pak, itu kan awalnya dari Pak Tirta. Pak Tirta bilang gini, Ismet nih gue ada video nih, mungkin ini bisa diajak teman-teman Sinergi. Waktu itu video itu tentang orang pesan makanan di restoran, di kampung-kampung lah, restoran Padang lah, warteg lah gitu. Nah jadi warteg ini pengen dihidupin, tapi orang-orang yang susah bisa pesan makanan di warteg, isi videonya kurang lebih gitu. Nah cuman saya ketika itu bagus juga ya, akhirnya saya bikin konsep Pak. Saya bikin konsep, ini kan developer Pak, jadi saya bilang sumbangan minimal 100 juta, kalau mau boleh. Iseng-iseng aja Pak itu. Minimal 1 juta? Minimal 1 juta. Developer ya? Developer. Bukan individu ya? Bukan. Walaupun di situ isinya individu kan Pak. Oh iya. Tapi dia kan 200 developer gede-gede semua kan? Itu kan direktur kan gajinya mungkin 200-300 juta, masa nyumbang 1 juta aja nggak mau gitu kan. Tapi itu cuma iseng doang Pak. Nah ketika dijalanin ternyata responnya bagus Pak. Makin lama makin bagus Pak. Apalagi ada satu developer nomor 1 di Indonesia itu nyumbang besar sekali gitu. Jadi itu men-trigger bahwa ini sebenarnya momen yang bagus Pak. Karena itu kan lagi situasi menjelang PPKM Pak, ketika kita mulai Pak. Jadi di awal Juli ya? Iya. Juli. Kurang lebih gitu Pak. Menjelang PPKM Pak. Saya lupa tanggal berapa mulainya, tapi menjelang PPKM. Tapi waktu itu saya belum tahu ada PPKM Pak. Cuma saya tahu itu susah gitu Pak. Nah ketika itu masuk, kan PPKM Pak. Ketika PPKM kan developer semua susah kan Pak. Saya pikir udah nggak ada yang mau nyumbang lah gitu. Tapi justru mereka berpikiran lain Pak, developer ini. Di saat sulit justru kita berbagi ya? Iya, justru developer itu juga saya surprise. Jadi dia merasa gue susah gitu, tapi PPKM itu lebih banyak yang rontok. Mungkin dia juga habis PHK-in karyawan gitu kan. Iya. Akhirnya dia ikut. Nah, akhirnya bisa terkumpul 460 juta Pak. 460 juta Dan ya? kita sebarkan itu
melalui developer-developer di seluruh Indonesia, di Bali, Batam, Sudah tersebar ya. Bandung. Keren. Jadi Developer-developer yang berdomisili di hebat Batam. juga ya, Bapak bisa mengumpulkan developer ya. Dulu kalau zamannya dulu kan developer saling ini ya. Wah, itu seru banget, Pak. Sekarang Ya, berkolaborasi seru banget, Pak. mereka ya. Kita sering bikin acara, Pak, di kantor saya di sini, Pak. Ada 10 developer ya, Pak. Itu developer itu sama-sama di Bekasi, Pak. Itu tetanggaan kompetitor, Pak, tadinya, Pak. Yang satu nggak kasih jalan, yang satu nggak kasih sungai, Pak. Iya. Ya kan? Nggak cocok nih, Pak. Tapi di sini waktu ketemu, Pak, buset deh. Udah kayak teman sejak itu mereka jadi akrab, Pak. Keren nggak, Pak? Keren loh itu. Keren. Tadinya berantem, kan nggak mungkin ketemu saya, misalnya saya developer, Bapak pesaing saya ya. Saya datang, Pak, kasih jalan dong buat air gitu. Bapak bilang, kasih gue jalan dong buat masuk ke tempat lo. Nggak mau, saling ngunci. Ketika saya bikin di sini, akhirnya bukan masalah perusahaan, pribadi. Si A, si B ngobrol-ngobrol. Akhirnya, jadi mereka jadi ini, Pak, akur, Pak. Itu sinergi itu akhirnya seperti itu, Pak. Sinergi itu. Kata-kata sinergi itu ngambilnya dari situ ya. Iya. Bersinergi ya. Bahwa zaman sekarang ini bukan zaman lagi jagoan sendiri, Pak. Oke. Sekarang ini perlu saling bersinergi. Oke. Pak Ismet, Ya. saya pernah baca tuh Pak, Bapak pernah japri saya. Ada satu player yang buat saya tuh menggelitik banget ya. DP 5 juta, fasilitas 5 triliun. Iya. Itu coba cerita dikit Kak. Iya. Jadi ini terus terang gini, Pak. Ini kan apartemen sudah ada terjual 8.000 unit Di daerah mana Pak? Ya, cerita. di Pantai Indah Kapuk, Pak. Pantai Indah Kapuk. Iya, di Pik 2 lah. Oh itu Ya. Pik 2 kok lagi juga happening tuh, lah ada ya. pasir putih, orang pada katanya dulu sebelum PPKM itu macet tuh Pak jembatan. Betul. Nah, itu si owner mau sisa 2.000, Pak. Dari 8.000 sisa 2.000, si owner mau dalam waktu 6 bulan nih habis, Pak. Makanya dia ajak saya, juga ajak Pak Tirta lah, kita join berdua untuk bagaimana supaya ini bisa lebih cepat habis gitu. Sebenarnya nggak ada, kita juga, mereka jual ratusan developer setiap bulan, Pak. Coba itu kan kalau 2.000, 100 kan bisa 20 bulan ya, Pak, kalau 100 sebulan ya. Nah, jadi dia 6 bulan, Pak. Makanya diajaklah saya untuk bantu lah gitu. Nah, konsultannya kan Bapak kan property expert ya. Iya. Saya konsultan tapi juga bantu mengorganize agent lah. Agent seluruh Indonesia lah. Kita agent seluruh Indonesia, dan juga kita bikin klub lah, Pak. Klub sales lah. Seperti kayak saya di Lipo lah, kurang lebih gitu, Pak. Nah, jadi tercetus ide gitu. Itu kan di PIK itu kan ada jembatan, ada makanan, ada Asian Town, ada segala macam, banyak, ada golf semua ya kan. Nah, saya pikir ini fasilitas ini kalau dikumpulin semua itu 5 triliun, bahkan bisa lebih Pak. Lebih. Jadi saya ya, jadi pemikirannya fasilitasnya memang 5 triliun bisa lebih. Bisa lebih gitu. Dia cuma ngeluarin duit 5 juta, lu dapat fasilitas itu gitu. Kurang lebih gitu, Pak. Jadi cuma bayar cicilan 5 juta per bulan, tapi lu bisa nikmatin fasilitas 5 triliun. Yang tidak mungkin ada ini kan, maka saya bilang itu kan pertama di dunia. Lu punya apartemen 5 juta, cicil 5 jutaan per bulan selama 120 bulan tanpa bunga, Pak. Tanpa bunga, dan pasti di ACC. Kita nggak KPR, cicilan ke developer. Jadi pasti diterima lah, pasti oke. Maka itu booming, Pak. Nah, jadi flat ya 5 juta gitu ya? Iya, betul. 120 bulan ya? 120 bulan. Nah, itu kan sekarang gini, Pak. Ini banyak sekarang kan, sebenarnya kalau orang yang KPR kan agak sulit nih, Pak. Untuk beberapa orang yang bekerja di satu tempat yang memang bisnisnya goyang. KPR aja sekarang bank juga kan banyak yang ini juga ya. Hati-hati, Pak. Yang betul. Dia minta relaksasi karena kan kondisinya seperti ini. Betul. Tapi ternyata, Pak, justru orang-orang kaya, anak muda muncul lebih banyak, Pak. Karena digital, Pak. Oh, jadi Bapak menyasar 5 juta ini buat kaum-kaum milenial, orang-orang yang kasarnya tuh penghasilannya tuh 10 atau 20 jutaan ya? Ya, penghasilannya 20-30 juta lah. Dia YouTuber lah, dia UMKM, kan banyak yang jual kue-kue apa, semua digital, jual baju. Kan anak-anak muda sekarang mereka mau jadi usaha nih, Pak. Kalau zaman saya dulu kan pengennya lulus kuliah kerja, Pak. Sekarang kalau beda mereka ya? lulus sekolah dia mau usaha, Pak. Sekalipun itu dari luar negeri. Entrepreneur. Saya banyak tuh anak-anak muda ya ketemu sama saya di sini. Pak, beli saya punya ini dong, Pak. Biskuit, Pak. Gitu. Saya bilang biskuit. Hah? Lu lulusan mana? Bukan lulusan negeri? Iya, Pak. Saya mau jadi pengusaha, Pak. Banyak, Pak. Dan sekarang
setelah PPKM ini makin banyak yang kaya. Ini kalau KPR nggak diterima, Pak. Jadi cicilan bertahap dari developer selama 120 bulan, flat ya Pak ya? Iya. 5 juta ya? Iya. Nah, kita sasar yang ini, Pak. Makanya kita booming, Pak. Oh, oke. Dan ini Ini tuh masih ada kan? masih, Pak. Kalau ada tinggal hubungi Bapak ya? Iya, hubungin di Jangan sampai 0812 987 0 4 kali. 0812 987 0 4 kali. Oke. Iya. Saya kasih juga di deskripsinya. Iya. Pak Ismet, pertanyaan terakhir deh. Pak Ismet kan lagi sibuk nih ya. Pak, harapan Bapak terhadap industri properti ini kepada pemerintah dan pelaku bisnisnya apa sih Pak? Ya, jadi gini Pak, saya lihat pemerintah benar-benar sangat mendukung Pak. Makanya kan banyak relaksasi yang dibantu oleh pemerintah. Contohnya PPN Pak. PPN itu kan berakhir Agustus Pak. Free PPN itu berakhir Agustus. Diperpanjang Pak sampai akhir tahun. Dan saya dengar yang juga harga ada 2 miliar free. Betul. 5 miliar ke bawah sampai 2 miliar 50%. 50% betul Pak. Nah jadi pemerintah tuh pengen industri properti ini bangkit Pak. Bergerak. Karena kalau dia bangkit Pak, 170 bisnis turunannya akan hidup. Iya benar. Nah kalau itu kan menggerakkan ekonomi Pak. Betul. Jadi industri properti nggak boleh takut deh. Yang penting dia mesti lebih kreatif Pak gitu. Lebih kreatif ya itu Ya. ke pemerintah ya. Iya. Apalagi Pak ke pemerintah harapannya? Iya, ya menurut saya pemerintah mesti banyak mensupport dari infrastruktur. Ya dari infrastruktur terus juga dari kemudahan di dalam KPR ya. Maksudnya jangan terlalu berat lah. Hari ini kan benar-benar selektif sehingga orang-orang yang sebenarnya mungkin bunganya betul. Kalau bunga kan pemerintah juga DP udah 0% tuh ada. Iya, kan udah turun sekali. Jadi kan pemerintah sangat membantu lah. Ya, saya yakin lah ini dalam setahun ke depan nih Pak, pasti ketika vaksin sudah disuntikan udah orang sampai 70%, 80% ya. itu properti akan growth Pak. Udah herd community. Ya. Kalau kepada pelaku bisnis broker properti atau ke industri properti apa Pak? Kalau broker pelaku-pelakunya nih kepada kita. Iya, kalau properti teman-teman saya broker properti Pak, kayaknya ada yang nangis, ada yang ketawa Pak. Ya contohnya kayak Bapak lah ya kan. Bapak ini kan dapat nomor 2 se-Jakarta ya Pak? Iya, Jadi ya, Jakarta. Century apa Pak? Century 21 prioritas kan? Iya, Bapak bisa ya kan? Ya. Tapi teman saya ada yang tutup Pak kantornya Pak. Ya tergantung kreatif nggak gitu kan? Tergantung kreatif, inovatif dan bisa menyesuaikan dengan keadaan. Betul Pak. Jadi kalau dibilang pasarnya mati gitu, logika kita mati. Tapi Bapak sukses. Banyak yang lain teman-teman saya yang sukses juga lebih banyak gitu. Tapi yang tutup juga banyak lah gitu. Tergantung kitanya berarti ya. Ya, tergantung bagaimana pikir mindset kitanya ya. Betul, bagaimana kita menyesuaikan keadaan yang terus berubah. Oke, Pak Ismet. Thank you loh. Jadi obrolan dengan Pak Ismet kisahnya beliau dia udah terkenal dengan istilahnya proyek-proyek yang nggak hidup lah ya, dalam arti kata proyek-proyek yang mandek dia bisa hidupkan kembali. Dia tadi bicara juga punya tips-tipsnya, pengalamannya fantastik juga ya, bisa jualan dalam satu hari 187 miliar ya. Iya, jual kafling di Kelapa Gading ya, emang dia marketnya Kelapa Gading. Tadi dia bilang harus kreatif, inovatif. Nah juga selain itu juga beliau juga istilahnya ada namanya tuh corporate social responsibility, mengumpulkan 200 developer loh, itu nggak gampang loh. Mungkin dia mumet juga, pusing tuh macam-macam, tapi bisa kepala 460 juta dan kemarin tanggal 18 bukan saya juga datang ke Cikini, itu dibagikan di distribusi gitu loh. Ya tentunya kerjasama dengan semua. Nah sekali lagi teman-teman, thank you yang nonton YouTube ini. Jika suka silakan di like dan di share juga, di subscribe. Tapi jangan lupa juga, kebetulan Pak Ismet juga punya link YouTube-nya, promosi link YouTube Bapak. Iya Pak. Oke teman-teman, kita ada YouTube namanya Matlook. Matlook. Ya, saya kasih deskripsinya di bawah. Iya, coba nanti buka ya, Itu kalau tentang apa tuh? Itu semuanya isinya adalah tentang developer yang sukses penjualannya di masa pandemi Pak. Karena gini, Matlook ini kita ingin memberi semangat Pak. Dimana semua itu lagi down kan Pak. Tapi banyak developer yang masih banyak yang sukses. Nah itu kita interview di sana. Nonton deh, seru banget itu. Nonton ya. Nih, mampir ke sana nih subscriber saya nih.
Oke, sahabat properti, thank you. Udah ngobrol-ngobrol nyari 1 jam kurang ya. Jadi pengen ngomong banyak dengan Pak Ismet. Pak Ismet waktu sibuk, dia habis ini ada syuting lagi nih. Jadi bisa curi nih waktunya nih ya. Thank you. Terakhir saya bilang ke teman-teman tetap pakai protokol kesehatan. Kami juga tetap pakai masker ya. Ya ingetin PPKM masih berlanjut. Ya yang penting kita utamanya sehat, sehat dan sehat. Ya, supaya tetap imun kita kuat, tetap kita yang baca yang positif, berpikir yang positif ya, supaya kita imun sehat-sehat. Terakhir saya bilang salam sehat, salam properti. Mantap. Thank you. Oke, see you. Terima kasih teman-teman semua.